warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CVLM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan. Perkenalkan, saya Elwi Riana dari kelas MJ 402 dengan NIM 2402 01010137, program studi PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai skandal perbankan yang cukup menggemparkan, yaitu raibnya deposito sebesar 110 miliar rupiah di BNI Kantor Cabang Makassar. Presentasi ini akan membahas bagaimana manajemen risiko operasional, pengendalian internal, kepatuhan, dan penerapan GCG menjadi sorotan penting dalam kasus ini. Mari kita simak bersama. Kasus ini berjudul raibnya deposito sebesar 110 miliar rupiah di BNI Kantor Cabang Makassar. Di sini kita akan mengevaluasi 4 hal penting. Yang pertama, manajemen risiko operasional yang seharusnya mampu mencegah kejadian ini. Yang kedua, pengendalian internal yang menjadi tameng utama bank. Ketiga, aspek kepatuhan atau compliance terhadap regulasi. Dan yang keempat, penerapan Good Corporate Governance atau GCG dalam tata kelola perbankan modern. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa kegagalan dalam keempat aspek tersebut dapat merugikan nasabah dan mencoreng reputasi bank. Baik, mari kita lihat kronologi kejadiannya. Skandal ini berawal dari pemalsuan bilet deposito yang terjadi pada periode Februari hingga April 2021. Saat itu, manajemen BNI Kantor Cabang Makassar diguncang oleh keluhan dari nasabah prioritas. Mereka mendapati bahwa simpanan deposito berjangka mereka bernilai nihil dan lebih parah lagi tidak terdaftar sama sekali di core sistem bank. Bayangkan, uang puluhan miliar rupiah seharusnya aman di bank, tiba-tiba menghilang tanpa jejak di sistem. Ini tentu membuat nasabah panik dan geram. BNI kemudian melakukan investigasi internal dan menemukan adanya keganjilan, yaitu pencetakan bilet deposito fiktif yang dilakukan di luar otorisasi legal bank. Temuan ini kemudian dilaporkan secara resmi ke Baris Krim Polri pada tanggal 1 April 2021. Sekarang kita masuk ke pelaku dan aktor di balik kasus ini. Aktor utamanya adalah Melati Bunga Sombi atau disingkat MBS. Beliau adalah pegawai bagian umum di BNI Kantor Cabang Makassar. Menariknya, dia menyalahgunakan akses dan wewenang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional bank. Justru dipakai untuk tindakan kriminal. Tapi yang perlu dicatat, MBS tidak bekerja sendirian. Ada sindikat eksternal yang terlibat. Mereka bekerja sama dengan 2 afiliasi eksternal untuk menampung aliran dana ilegal ke rekening-rekening yang telah direkayasa sebelumnya. Jadi ini bukan kejahatan tunggal, tapi terorganisir. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ada dugaan pemufakatan jahat atau sistem collusion. Para korban mencurigai adanya pembiaran terstruktur dari manajemen pengawasan fungsional. Artinya, ada indikasi bahwa oknum-oknum di dalam bank mengetahui atau bahkan membiarkan kejadian ini berlangsung. Ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan internal. Lalu, bagaimana skenario pembobolan? Bagaimana skenario pembobolan rekening ini terjadi? Skenarionya cukup terstruktur. Pelaku utama, Melati Bunga Sombi, yang merupakan pegawai bagian umum.
menyalahgunakan akses dan wewenang yang dimilikinya. Sebagai pegawai bagian umum, mungkin dia memiliki akses administratif yang seharusnya terbatas. Namun, dia justru memanfaatkan posisinya untuk menerbitkan bilet deposito fiktif. Bilet ini dicetak di luar sistem resmi dan tanpa otorisasi yang sah. Sehingga secara kasat mata, bilet tersebut terlihat legal, namun sebenarnya tidak tercatat dalam core sistem BNI. Nasabah yang percaya bahwa deposito mereka aman, ternyata uangnya mengalir ke rekening-rekening yang telah disiapkan oleh sindikat. Modusnya cukup rapi dan sulit terdeteksi. Setidaknya sampai nasabah melakukan klaim dan ternyata data deposito mereka tidak ditemukan di sistem bank. Ini menunjukkan adanya celah keamanan yang dieksploitasi oleh oknum internal dengan bantuan pihak eksternal. Sekarang kita bahas distribusi kerugian yang totalnya mencapai 110 miliar rupiah. Kerugian terbesar dialami oleh deposan kolektif, yaitu pihak berinisial R, T, dan AN dengan nilai 50 miliar rupiah atau sekitar 45,4% dari total kerugian. Kabar baiknya, kerugian ini telah dibayar atau diselesaikan oleh pihak bank. Kemudian ada Andi Idris Manggabahani atau IMB yang mengalami kerugian sebesar 45 miliar rupiah atau 40,9%. Namun, kasus ini masih dalam sengketa atau gugatan hukum. Nasabah H yaitu HDK dan HPT mengalami kerugian sebesar 15 miliar dan saat ini masih dalam proses penyelesaian. Sekarang soal metrik resolusi yang dilakukan BNI. Menariknya, BNI menempuh jalur hukum litigasi murni, artinya penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan. Untuk kasus R, T, dan AN diselesaikan secara tertutup. Sementara kasus Andi Idris bergulir menjadi gugatan perdata karena alasan yang cukup kuat, yaitu tidak ditemukannya dana dalam sistem pembukuan formal bank. Ini menjadi poin krusial dalam pembelaan BNI. Selanjutnya, ini adalah bagian yang cukup menarik dari segi hukum. Dari perspektif hukum dan sanksi putusan, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan uang denda sebesar 10 miliar rupiah kepada Melati Bunga Sombi atau MBS. Ini berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan dan Undang-Undang TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi, secara pidana, pelaku utama sudah dihukum. Namun, muncul dilema tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah. Kuasa hukum BNI menegaskan bahwa bank tidak wajib membayar klaim Andi Idris secara otomatis. Mengapa? Karena putusan pidana tidak melampirkan amar ganti rugi kepada perseroan. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa bilet deposito tersebut adalah palsu dan tidak ada mutasi aliran kas yang masuk ke sistem bank BNI. Jadi secara hukum, bank berargumen bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari transaksi di luar sistem resmi BNI. Sisi lain, korban menggunakan argumentasi perdata berdasarkan pasal 1167 KUH Perdata. Pasal ini mengatur tentang kewajiban majikan atau atasan untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pegawainya. Jadi, korban berargumen bahwa karena pelaku adalah pegawai BNI, maka BNI sebagai atasan harus bertanggung jawab. Ini menjadi perdebatan hukum yang menarik antara tanggung jawab perdata individu dan tanggung jawab perdata korporasi. Dari kasus ini, ada beberapa rekomendasi penting untuk penguatan sistem GCG. Saya akan sampaikan 4 poin utamanya. Poin pertama, otorisasi enkripsi digital.
kita harus meninggalkan validasi biljet berbasis kertas konvensional. Di era digital ini, seluruh instrumen deposito wajib menghasilkan kode verifikasi QR yang terenkripsi dan langsung terhubung ke aplikasi mobile banking milik nasabah. Dengan begitu, nasabah bisa memverifikasi keaslian deposito mereka secara real-time dan bank memiliki jejak digital yang tidak mudah dipalsukan. Yang kedua, rotasi wajib dan new you employee. Perlunya memperketat implementasi KYE melalui kebijakan mandatory leave dan job rotation berkala, terutama bagi pejabat penasehat nasabah prioritas atau wealth manager. Tujuannya untuk mengeliminasi peluang kong kali kong yang mungkin terjadi karena hubungan yang terlalu lama dan terlalu dekat dengan nasabah tertentu. Yang ketiga, segregation of duties, pemisahan fungsi tugas secara absolut. Pegawai bagian umum dilarang keras memiliki akses manual atau administratif terhadap penerbitan biljet simpanan tanpa persetujuan dual control dari supervisor. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuasaan penuh atas proses penerbitan instrumen keuangan. Yang keempat yaitu tindakan mitigasi. Integrasi antara peningkatan sistem keamanan digital dan penguatan etika kerja SDM merupakan garda terdepan pencegahan risiko fraud perbankan. Teknologi saja tidak cukup tanpa didukung oleh integritas dan etika sumber daya manusia. Baik, sebagai penutup, kasus raibnya deposito sebesar 110 miliar rupiah di BNI Kantor Cabang Makassar memberikan pelajaran berharga bagi seluruh industri perbankan di Indonesia. Kejadian ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengendalian internal, lemahnya kepatuhan, dan tidak konsistennya penerapan GCG dapat membuka celah bagi tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak. BNI sebagai salah satu bank besar di Indonesia harus menjadikan ini sebagai momentum untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh. Namun yang lebih penting, seluruh bank di Indonesia harus belajar dari kasus ini agar kejadian serupa tidak terulang. Nasabah juga perlu waspada dan aktif memverifikasi instrumen keuangan mereka secara mandiri melalui saluran resmi yang disediakan bank. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.